Alat reproduksi pria ini dimunculkan dalam soal ujian nasional. Totalnya ada satu soal tentang alat reproduksi pria. Dan yang tidak kalah penting, mungkin adik-adik akan bertanya, apa manfaat yang didapat dalam mempelajari alat reproduksi pria? Adik-adik, dengan adik-adik mempelajari alat reproduksi pria, maka adik-adik akan mengetahui struktur anatomi dan proses-proses fisiologis dan fungsional yang terjadi dalam alat reproduksi pria. Sehingga dengan adik-adik sudah mengetahui, maka adik-adik akan menjaga dan tercapai suatu kesehatan yang prima. Adik-adik, alat reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian. Alat reproduksi pria bagian eksternal atau bagian luar terdiri dari skrotum dan penis. Dan alat reproduksi pria bagian internal atau bagian dalam terdiri dari gonad, yaitu testis, kelenjar-kelenjar aksesoris, dan tubulus atau saluran. Adik-adik, alat reproduksi pria bagian luar atau eksternal terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada glans penis atau biasa disebut dengan penis, dan yang kedua ada skrotum. Penis ini merupakan jaringan erektil yang kaya akan korpus cavernosa, dan penis ini terlibat dalam proses kopulasi, yaitu proses penghantaran sel spermatozoa ke dalam tubuh wanita, di mana proses fertilisasi pada manusia berlangsung secara internal. Adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa glans penis ini juga membungkus saluran uretra. Saluran uretra ini kan saluran muara terakhir dalam proses reproduksi. Skrotum. Skrotum merupakan kantung yang terdiri atas lipatan dinding tubuh, dan fungsi dari skrotum ini adalah untuk mempertahankan suhu testis agar suhu testis tetap di bawah suhu tubuh normal, berkisar sekitar 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh normal. Nah, adik-adik, dengan skrotum inilah maka suhu untuk peristiwa spermatogenesis tetap terjaga. Adik-adik, untuk alat reproduksi pria bagian dalam atau internal terdiri atas 3 kelompok. Yang pertama ada gonad atau testis, kemudian ada kelenjar aksesoris, dan kemudian ada saluran reproduksi atau tubulus. Baik, kita bahas yang pertama, gonad atau testis. Jumlah testis pada pria adalah 2 buah atau sepasang, dan testis tepat berada di dalam kantung skrotum. Pada testis inilah adik-adik tempat diproduksi atau dihasilkannya spermatozoa dan hormon testosteron. Jadi kalau untuk gampang mengingatnya, testis itu adalah pabriknya sperma. Setelah sperma diproduksi di testis, maka sperma akan dimatangkan di bagian alat reproduksi pria internal berikutnya, yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran yang bergulung-gulung yang panjang yang berfungsi untuk pematangan sperma dan juga penyimpanan sperma untuk sementara waktu. Setelah sperma diproduksi dan dimatangkan, sperma akan keluar melalui saluran sperma atau yang dikenal dengan istilah vas deferens. Saluran sperma ini menghubungkan antara epididymis menuju ke kelenjar aksesoris. Nah, adik-adik mungkin pernah dengar, selain pada wanita juga terdapat kontrasepsi atau KB pada pria. Nah, salah satu kontrasepsi pada pria yang dikenal dengan istilah vasektomi itu adalah pengikatan atau pemotongan bagian vas deferens ini. Baik, alat reproduksi pria internal yang berikutnya adalah kelenjar aksesoris. Adik-adik, kelenjar aksesoris ini terdiri atas 3 macam. Yang pertama ada vesicula seminalis, prostat, dan kelenjar bulbouretra. Nah, perlu adik-adik ketahui nih, kelenjar aksesoris ini fungsinya adalah untuk mensekresi cairan semen atau cairan sperma.
Yang pertama, kelenjar aksesorisnya adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini nanti akan menghasilkan cairan semen yang jumlahnya hampir mencapai 60% dari total cairan semen yang diproduksi pada sistem reproduksi pria. Di mana vesicula seminalis ini akan menghasilkan cairan semen yang fisiknya kental, berwarna kekuningan, dan bersifat basah. Pada cairan semen ini kaya akan fruktosa, enzim penggumpal, senyawa asam askorbat, dan juga prostaglandin. Nah, adik-adik, untuk kelenjar aksesoris yang kedua itu adalah prostat. Prostat di sini adalah kelenjar aksesoris yang akan menghasilkan cairan semen yang lebih encer dibandingkan yang diproduksi oleh vesicula seminalis tadi. Pada prostat ini dihasilkan juga enzim-enzim anti gumpal dan juga senyawa sitrat yang berfungsi sebagai nutrisi untuk sperma. Adik-adik, kelenjar aksesoris yang ketiga adalah kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cowper, di mana pada kelenjar ini dihasilkan cairan semen yang warnanya jernih, dan cairan semen yang dihasilkan dari kelenjar Cowper atau bulbouretra ini berfungsi untuk menetralisasi saluran uretra yang sebelumnya sempat dilewati atau ada urin yang melewati uretra. Nah, adik-adik, untuk alat reproduksi pria internal yang terakhir adalah saluran uretra. Saluran terakhir atau muara terakhir tempat keluarnya saluran untuk reproduksi dan juga sekaligus untuk ekskresi. Adik-adik, setelah kita sama-sama belajar tentang alat reproduksi pria bagian eksternal dan internal, berikut adalah gambar penampang melintang dan tampak depan alat reproduksi pria. Kita sama-sama simak. Pada gambar penampang melintang dan tampak depan ini, tampak ada gambar skrotum dan glans penis yang mewakili alat reproduksi pria bagian eksternal, sedangkan alat reproduksi pria bagian internal di sini diwakili ada gambar testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan kelenjar aksesoris berupa vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra. Adik-adik, seperti yang kita bahas dari awal bahwa alat reproduksi pria, materi ini juga dimunculkan dalam soal ujian nasional. Nah, berikut ada soal tentang alat reproduksi pria pada soal ujian nasional 2016. Soalnya berikut ini. Perhatikan gambar alat reproduksi pria pada gambar di bawah ini. Dan pertanyaannya, hubungan yang tepat antara organ dan fungsi organ X adalah. Dari soal ini, artinya adik-adik dituntut untuk mengetahui struktur organ beserta fungsinya. Nah, kalau kita sama-sama jawab nih, jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah C. Karena organ yang ditunjuk gambar X adalah vas deferens dan yang berfungsi untuk atau sebagai saluran sperma dari testis menuju ke kantung sperma. Baik adik-adik, demikian pembelajaran sistem reproduksi pada manusia. Tepatnya adalah bagian alat reproduksi manusia. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan ke sistem reproduksi pada manusia untuk alat reproduksi wanita.